Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dipertemukan sore hari ini di rumah Bapak Kris Simon untuk kembali beribadah Komsel. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan, kita pujikan Aku Merindukanmu. Aku merindukanmu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Allah yang. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan aku tiada yang seperti. Mari kita sembah Dia. Tuhan, haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga Engkau dapat mengumpulkan kami bersama-sama untuk melakukan ibadah di tempat ini ya Bapa. Amin Tuhan. Pimpin terus kami Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti. Biarlah pengurapan-Mu turun dari tempat yang maha tinggi tercurah atas kami semua Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah Komsel sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai. Amin. Kita semua bersuka sore hari ini saudara. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, mari bersuka, semua bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita hari ini sedang bersuka cita, amin. Amin. Kita pujikan pujian selanjutnya. Kali lagi kita pujikan dari surga. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, Karena seruan doa umatnya, gunung-gunung, gunung-gunung, dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa desa dan di kota, semua akan menjadi jadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita semua yang sudah mempersembahkan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Kau ingat Lagi pelanggaran. jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan, Kau pandang indah hati yang hancur.
kepadamu. Kami berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kami hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan luar biasa buat kami. Hari ini Tuhan, Kau berikan kami sehat, Kau berikan kami kuat Tuhan. Dan kami dapat berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau. Ini semua karena cinta kasih-Mu yang sangat besar Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tak seberapa yang kami berikan buat Engkau Tuhan malam hari ini. Ya, Tapi Yesus. kami mau persembahkan Tuhan waktu kami yang sedikit ini untuk menyenangkan hati Engkau Amin. Bapa. Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan di hadirat Engkau Bapa. Biar apapun Tuhan, persembahan kami malam hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau terus urapi setiap hati-hati kami Tuhan. Amin, Tuhan. Untuk sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, persiapkan hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya, Yesus. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Amin, Biar Tuhan. apapun yang beliau katakan Tuhan, itu semuanya atas kehendak dan rencana-Mu Amin. Bapa. Biar firman-Mu nanti Tuhan menjadi kekuatan buat setiap Ya, kami. Yesus. Dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Amin. Karena hari-hari ini Tuhan tidak semakin baik, tapi semakin jahat. Tapi kami yakin Tuhan dengan firman-Mu malam hari ini kami akan dikuatkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami sambut firman-Mu malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara? Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di Komsel Gloria. Saya berikan tema firman Tuhan malam hari ini ialah bersukacitalah. Tadi pujian mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Sekarang bersuka, ya toh? Sekarang bersuka, amin? Dalam tantangan bersuka? Loh, kok yang kalau dalam tantangan aminnya kurang mantap ya? Kita akan sama-sama belajar bagaimana sih bersukacita itu di dalam segala keadaan. Di dalam Efesus 4 ayat yang keempat kita akan baca. Efesus 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kita perlu bersukacita senantiasa. Di sini dikatakan senantiasa berarti kita harus selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Amin. Di sini bukan dikatakan bersukacitalah kalau hatimu senang. Bersukacitalah kalau engkau mendapat berkat. Bukan seperti itu, tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kita perlu bersukacita senantiasa. Tapi bisakah kita bersukacita saat kita menghadapi masalah? Ini yang menjadi pertanyaannya. Bisakah kita bersukacita saat kita menghadapi masalah? Kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Katakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Rasul Paulus tahu betul, jadi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dia mengerti bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Sehingga dia bisa mengatakan tetap bersukacita, mereka tetap meluap sukacita mereka. Karena apa? Karena mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang turut bekerja dalam segala keadaan. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam setiap hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk setiap kita itu tidak bersukacita. Amin. Jadi orang yang tidak bersukacita, dia pasti tidak punya pengharapan. Betul? Orang yang tidak dalam sukacita, dia tidak punya pengharapan. Karena orang yang bersukacita pasti punya pengharapan. Karena dia bisa bersyukur, dia bisa bersukacita meskipun di dalam kesengsaraan.
Jadi kesengsaraan itu harus kita sadari dan kita harus tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Jadi jangan sampai karena kondisinya sengsara dalam keadaannya mungkin keadaan yang menakutkan seperti saat ini masa pandemi ya. COVID-19 ini. Situasinya boleh menakutkan, amin. Situasinya boleh menakutkan, tapi apakah dengan ketakutan kita sehingga kita jauh dari Tuhan? Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Firman Tuhan seperti itu. Loh, kita kan harus berhikmat ini di dalam kondisi yang menakutkan. Banyak virus di mana-mana. Loh, emangnya kalau kita di rumah saja dan kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan sakit? Firman Tuhan katakan, hidup kita dengan maut itu cuman seberapa sih? 1 meter? 1 kilo? Berapa kilometer? Cuman sejengkal. Cuman sejengkal aja gitu loh. Jadi bahaya maut dimanapun kau berada, itu pasti ada di depan kita. Tapi kita tidak perlu takut karena kita apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun kita ada di dalam bahaya maut sekalipun. Rasul Paulus mengatakan meskipun pedang, apapun, itu tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Saya itu kadang merasa aneh ya. Orang banyak mengatakan takut untuk beribadah atau takut untuk hal yang lain gitu loh. Jadi menganggap bahwa ibadah datang ke gereja itu sesuatu yang menakutkan. Padahal sehari-harinya kadang kita bisa pergi bekerja, malah di banyak orang ya di situ ya, kerumunan banyak. Kadang juga kita tidak beranikan diri untuk datang ke gereja untuk beribadah, tapi kita bisa menghadiri undangan resepsi pernikahan. Betul? Loh, apakah itu yang dikatakan takut? Loh, kita itu harus, kalau benar-benar takut, ya harus diam di rumah, segala sesuatunya beli online, dijaga betul-betul, itu takut gitu loh. Iya toh? Mengatakan takut datang ke beribadah, tapi bisa bekerja di luar rumah. Loh, kalau nggak kerja, saya makan apa? Lah emangnya kalau kamu nggak beribadah bisa makan? Bukankah firman Tuhan mengatakan hidup ini bukan dari roti saja? Loh ya toh? Hidup kita itu ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya dari hal materi saja. Kalau engkau bisa keluar dan tidak takut untuk bekerja, kenapa engkau harus takut untuk beribadah? Loh iya kan? Bukannya saya tidak mendukung orang-orang yang lagi ketakutan gitu loh. Tapi ketakutannya itu enggak jelas. Enggak jelas ketakutannya. Mereka takut untuk tidak beribadah. Tapi keluarga yang lain, anaknya bekerja di luar rumah. Iya toh? Bertemu dengan banyak orang. Loh, yo aneh gitu loh. Padahal dia kerja di luar rumah. Bahkan kita kadang di rumah saja, kita tidak tahu bahwa orang lain mungkin yang berkunjung ke tempat kita, yang baru pulang dari luar rumah gitu ya, keluar dari rumah datang, membawa virus, kita tidak tahu kok. Iya toh? Jadi takut itu boleh, tapi jangan takut itu membuat kita takut untuk beribadah. Amin. Jadi kita mau sama-sama belajar kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bersukacita? Yang pertama, orang yang punya pengharapan sudah pasti punya sukacita. Amin. Contohnya Yusuf. Yusuf banyak pencobaan, banyak tantangan. Dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dijual, bahkan sampai dimasukkan penjara. Seakan-akan dia tidak punya pengharapan dan harapannya mungkin sirna gitu loh. Tapi dia Yusuf ini mempunyai kepribadian yang luar biasa. Dia taruh pengharapannya betul-betul kepada Tuhan. Dan Yusuf ini tahu betul bahwa Allah itu turut bekerja. Bahkan Allah yang dia sembah, dia tahu betul
bahwa Allah bisa merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Loh iya, sakit penyakit bisa dirubah oleh sukacita oleh Tuhan. Orang boleh merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam cerita Yusuf ini, orang bisa mereka-rekakan kejahatan, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Jadi Yusuf mempunyai pengharapan yang luar biasa. Kita buka di Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi jiwa kita akan kuat dan aman kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut, berharaplah kepada Tuhan. Atau kita punya iman seperti Yohanes Pembaptis. Ketika tidak terjadi apa-apa, setia melayani Tuhan, membaptis orang, membawa orang kepada jalan kebenaran. Tapi ketika kejahatan, dia dimasukkan penjara oleh kebenaran, dan dia kecewa kepada siapa? Kepada Yesus. Yohanes ini. Karena masalah, dia kecewa dan takut. Tapi lain halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Allah yang aku sembah tidak sanggup tolong saya untuk menyembah Raja Tuanku, saya tidak mau. Tapi kalau Allah saya sembah sanggup tolong, dia pasti tolong. Dengan lain kata, meskipun saya harus mati, ya mati gitu. Kalau virus COVID-19 ini menyerang saya dan Tuhan izinkan saya dipanggil Tuhan saat ini, ya sudah. Berarti berkat Tuhan, kehidupan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, ya sampai saat ini, sampai di sini saja gitu. Tapi iman percaya kita tetap menyala di dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan kita untuk kita binasa oleh COVID-19, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Jadi jangan taruh harapan kepada manusia. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah yang menaruh harapannya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi dikutuk oleh Tuhan dan dibuat sengsara oleh Tuhan orang-orang percaya yang mengandalkan manusia. Amin. Mungkin ada istilah gini ya, kuasa kutuk keturunan. Ini kan ada ya, kutuk keturunan. Dari mungkin nenek moyang kita melakukan penyembahan berhala, mungkin kawin cerai. Kutuknya bisa ke anak-anaknya enggak? Bisa, kalau tidak diputuskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan tidak mengakui dosa dan tidak diputuskan kutuk itu. Tapi firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan sudah membayar hidup kita, kuasa kutuk tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Amin. Meskipun nenek moyang kita dulu mungkin menyembah berhala, tapi kita sekarang, generasi kita sekarang, anak-anak kita, hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan kutuk. Amin. Bukan kutuk, kuasa kutuk sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah bayar harganya di kayu salib. Sehingga Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kedua, bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Wahyu 1 ayat ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi yang kedua ialah milikilah Allah yang berkuasa, milikilah Allah yang tidak mati, dan milikilah Allah yang hidup. Amin. Allah kita hidup, amin. Ujian mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Puji Tuhan. Yang ketiga, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi yang ketiga, kita harus tahu dan mengerti. Banyak orang tahu tapi belum mengerti. Banyak orang mengerti tapi belum tahu. Nah, ini resek. Ya. Banyak orang mengerti tapi belum tahu, ini resek gitu loh. Jengkel no saudara ya. Mengerti, oh saya ngerti. Tahu enggak? Enggak. Nah, ini ngomong doang ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus tahu dan mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu merancangkan yang baik. Amin. Merancangkan yang baik untuk hidup setiap kita yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Tadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Kalau saat ini Tuhan izinkan COVID-19 dan kondisinya memang menakutkan, apakah Allah yang kita sembah, firman ini tidak tergenapi? Apakah Allah merancangkan kecelakaan? Firman Tuhan mengatakan, aku bukan merancangkan kecelakaan. Ya toh, meskipun ada masalah, tantangan, engkau tidak bisa sembunyi, saudaraku. Engkau tidak bisa sembunyi dan takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi meskipun banyak tantangan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin semuanya dibatasi kita ke gereja, cuman biasanya hampir setiap hari ya kita ke gereja sebenarnya. Ibadah ada doa, ada kaum pria, ada beston rumah tangga, ada kaum wanita, kaum muda, dan ibadah raya di hari Minggu. Tapi karena COVID ini, kita dibatasi cuman hari Minggu aja. Dan minggu-minggu yang lalu, kita online ibadahnya. Tapi semuanya itu biarlah bukan membatasi kita untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Buatlah ibadah meskipun online yang betul-betul gitu loh. Jangan sampai kita ibadah terus halah kanang gereja wis katokan cekak ae biasa. Di rumah ngomong video ambek masak ya kenek. Nah. Loh. Ibadah saudara. Kalau kita firman Tuhan mengatakan kalau kita itu ibadah disertai dengan rasa cukup, itu memberi keuntungan yang besar. Lah kalau kamu ibadah terus mindset pikiranmu itu alah cuma di rumah ibadah dengan HP online nanti bisa wes sembarang lah biasa aja. Masih celana pendek nggak apa-apa. Mungkin sambil melakukan aktivitas yang lain nyambi. Nah ini nggak benar saudara. Kalau kita ibadah ya betul-betul ibadah, ambil waktu, ambil tempat, posisi yang betul, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, milikilah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yang keempat, yang terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jadi yang keempat, ketahuilah bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Orang yang mengandalkan pemikirannya sendiri, hikmatnya sendiri, bukan hikmat Tuhan, pemikirannya sendiri. Banyak orang mengatakan, oh jangan ibadah dulu, jangan kita melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan dulu, banyak kerumunan, kita harus berhikmat, jangan kita mencobai Tuhan. Loh, siapa yang dicobai, saudara? Masa kita bisa mencobai Tuhan? Iblis saja loh, tidak bisa mencobai Tuhan. Tuhan tidak bisa dicobai. Amin. Tapi penyertaan Tuhan itu sempurna, gitu loh. Jangan kita punya mindset pikiran kita karena situasi menakutkan. Tapi bagaimana sikap kita dalam situasi yang menakutkan? Apakah kita takut beribadah? Daripada kita melakukan hal-hal yang lain, kita tidak takut. Datang dalam kerumunan yang lain, kerja mungkin. Atau yang biasanya melakukan aktivitas yang kerja di pabrik. Berapa ribu orang, berapa ratus orang di situ. Di gereja cuma berapa orang sih? Dan waktu di gereja juga cuma 1 jam, mungkin lebih sedikit, cuma 1 jam aja. Tapi kalau kita di pabrik,
berapa jam di situ. Iya toh? Jadi yang keempat, ketahuilah kita tidak pernah sendiri. Jangan pernah takut, saudara. Kita harus jaga hidup kita. Betul, kita takut ada virus, ada banyak virus. Kita harus jaga kebersihan. Iya toh? Dan ya, saya yakin dan percaya kehidupan kita pasti senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jadi jangan pernah takut, jangan khawatir. Karena ada Allah yang akan selalu menyertai kita. Dan Allah pasti menolong kita. Bahkan Allah akan terus memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biar firman Tuhan malam hari ini memberi kekuatan buat setiap kita. Kita akan akhiri doa kita malam hari ini nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.